Alhamdulillahirrahmanirrahim, Anda masih di program DM Indonesiaku dan kita tiba di segmen dialog atau tanya jawab di segmen 3 ini dan juga 4 nanti kita akan bertanya dengan sejumlah ustadz atau ustadz guru-guru kita yang sudah hadir di sini. Dan para jamaah kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. Untuk yang pertama ada Bapak Ramdan yang insya Allah akan memberikan pertanyaan dan Ustadz Fatih terlebih dulu. Nanti kalau ada penjabaran lagi Ustadz Hilmi bisa ditambahkan. Silakan Bapak Ramdan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, mungkin kalau kita bicara dengan penyakit hati ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas ya. Jadi mungkin tadi Ustadz sudah menyampaikan bagaimana kita menjaga hati ini. Nah, mungkin yang akan saya tanyakan bagaimana kita melihat stadium penyakit hati di diri kita ini, apakah itu stadium rendah atau stadium yang lebih tinggi. Karena ini konsekuensinya bagaimana kita mengobati itu, seberapa besar usaha kita dalam menjaga hati ini. Jadi stadium, bagaimana kita mengukur stadium yang ada di penyakit hati kita. Karena setiap manusia pasti mempunyai penyakit hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ramdan, terima kasih. Ustadz Fatih Irsyad, fadol untuk bisa dijawab stadium tingkat ketika kita merasakan ada tanda-tanda penyakit di dalam hati kita Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda yang mulia. Kalau ada rasa kita pengen tahu kita ini sakit atau tidak, itu nilai plus bagi kita Pak. Karena kita ingin berusaha lebih baik. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada rasa ingin tahu saya ada rasa sakit hati atau tidak, maka itu pertanda insya Allah min alamatil khair. Apa sebabnya saudara? Orang kalau mau nyebrang jalan ada rasa khawatir, takut. Tengok kanan, tengok kiri. Itu orang yang cerdas. Kenapa tikus sering ketabrak? Karena nggak tengok kanan kiri. Assalamualaikum. Jelas Bu? Manusia mau selamat nyebrang jalan, nyebrang kehidupan, nyebrang selamat hati kita. Maka kita harus tengok kanan kiri. Ini hati kita selamat apa enggak? Oh, kalau sampai kita semalam tahajud 20 rakaat, saya berarti sakit hati kita. Ujub bangga namanya. Kalau kita udah berapa kali pergi haji, ada orang manggil nama kita nggak pakai haji. Lo kagak ngerti sih, hayu dong. Nah, sakit namanya. Ketika SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, berarti sakit hati kita, dengki namanya. Ketika kita membuka aib seorang, nyaman kita ungkap, kita korek-korek dia punya kesalahan dan cacat, tapi kita lupa, sakit kita. Saudara yang saya muliakan, maka stabilitator kita agar iman kita menurut Imam Al-Ghazali yazid wa yanqus, iman tempatnya hati, ilmu tempatnya hati, wal qalbun nur, sedangkan hati itu adalah cahaya yudhi'u haulah, hati akan menyinari semua anggota tubuh kita. Berarti kalau hatinya gelap tanpa cahaya maka semuanya gelap, seruduk sini seruduk sono, nyaman maksiat, ogah sholat. Dengar azan kepanasan, dekat kiai gatal-gatal. Ini PA merokap. Ayahanda, jadi intinya salah satunya adalah sering-sering baca Al-Quran dan zikir kalimat-kalimat thayyibah dengan bimbing guru kita. InsyaAllah. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa sekali. Tapi pertanyaannya Ustadz dan juga Ustadz Hilmi Firdausi dan juga Ustadz Fatih, ketika mungkin kita mudah sekali ketika tadi disinggung ada perasaan SMS di dalam hati kita. Kita susah melihat orang senang, begitu juga senang melihat orang susah. Hanya terlintas istighfar saja, astagfirullahaladzim. Apakah sepertinya tidak cukup hanya seperti itu Ustadz, masih ada penyakit yang masih menggerogoti di dalam hati kita. Ketika kita tersadar segera kita istighfar. Apakah hanya cukup atau ada obat yang lebih bukan sekedar istighfar saja Ustadz? Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa Mas Sofyan. Jadi kita nggak mungkin ya perfect nih. Pasti ada dosanya, pasti ada salahnya, pasti ada hasadnya. Enggak kok saya nggak hasad padahal dia hasad. Istighfar aja nggak cukup. Bagi seorang beriman,
ketika dia mendapati dirinya berbuat dosa, maka sebenarnya dia kurang tuh kalau istighfar. Kata Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau dimanapun berada dan iringilah setiap perbuatan burukmu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau tadi antum ada hasad, ada dengki, istighfar sudah berbuat baik tuh. Tapi belum cukup, ditambal dengan yang lain. Apa tuh? Sholat taubat bisa, atau sedekah bisa, ya, atau saum bisa, atau berbuat baik yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika antum terbersit, hati ini kan susah dideteksi, nggak kelihatan, orang lain nggak tahu kita bermaksiat. Ya, saya sedang ceramah di sini berdua sama Ustadz Fatih sama Ustadz Sofyan. Nggak semuanya suka. Ada di belakang, Ustadz bajunya kok kinclong begitu, Ustadz bajunya kok demek begitu, segala macam dikomentarin. Kan saya nggak tahu, tapi antum ngerasa. Nah, orang-orang yang bisa mendeteksi bahwa dia tadi telah berbuat hasad, itu Masya Allah luar biasa. Ya, tadi saya telah ngejulitin ustadznya, astagfirullahaladzim, saya mau bayar dengan sedekah. Supaya julid saya tadi ya, atau hasad saya tadi itu terbayar lunas. Gitu Mas Sofyan. Masya Allah luar biasa sekali, ternyata memang salah satu kita meminta ampun selain beristighfar, ternyata untuk membersihkan atau mendamaikan dalam hati kita, ternyata juga salah satunya istighfar atau dan juga bersedekah begitu Ustadz ya. Nah masih ada waktu untuk berdialog atau berdiskusi, silakan selain Pak Ramdan atau mungkin ada yang bisa ditanyakan, kita masih ada waktu untuk bisa ditanyakan kepada guru-guru kita tercinta. Silakan Pak. Ya, di samping Pak Ramdan boleh mungkin bisa ditanyakan tentang, untuk ibu-ibu mungkin silakan. Kami persilakan, ya silakan Ibu atas nama siapa? Sri Nur Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz semuanya. Yang saya ingin tanyakan, saya sebagai seorang perempuan, ada orang yang paling terdekat sama kita dengan perkataan dan ucapan dan perbuatannya. Dia menyakiti hati kita. Oke. Kita istilahnya gini, kita perempuan itu ibarat cermin. Ya, baik. Begitu karena perkataan dan perbuatannya retak itu cermin. Oke, ya. Ya Baik. kan? Saya mau menyatukan kembali lagi supaya jangan retak seperti itu. Baik. Ini masalah memaafkan. Betul, ya nggak hanya perempuan Bu, laki-laki juga demikian. Ketika ada seorang yang menzolimi kita, pernah berbuat kurang baik atau ngomongin nggak bener lah. Walaupun dia sudah minta maaf tapi tetap dilihat kita itu tetap dia nggak sempurna, tetap dia punya cacat gitu Bu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita memang sudah memaafkan, tapi kok suka timbul lagi? Ya itulah was-was, ya, bisikan syaitan untuk kita kembali ke masa lalu. Padahal sudah kita maafkan. Ketika kita memaafkan seseorang, ibu dapat pahala, bapak dapat pahala. Namun ketika terungkit kembali rasa-rasa kesal itu boleh jadi setan sedang membisikkan kepada kita. Ayo dendam. Dia telah menzolimi engkau. Bagaimana caranya? Ibu sering-sering tahu ya Bu ya. Setan itu cerdas, setan itu licik. Akan berusaha semaksimal mungkin agar amalan-amalan kita itu menjadi sia-sia. Agar sifat memaafkan ibu tadi menjadi nggak ada pahalanya. Ya, jadi ibu sudah ketika ada yang menzolimi ibu, maafkan saja. Ibu, ada orang yang menghina ibu, mengkasari ibu, sesungguhnya ibu tidak akan terhina. Ya, ini ada orang ngatain ibu nih, menghina ibu nggak akan terhina. Justru kalau ibu balas, ibu sama hinanya. Ketika ada orang menzolimi kita, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang baik sama kita. Kenapa? Kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak ibadah, tapi ditransfer pahala sama orang Bu. Sama orang yang menzolimi kita. Maka bersyukurlah ketika ada orang yang menzolimi kita, menggibahi kita, ngatain kita dan sebagainya. Dan kita memaafkan. Insya Allah kita sedang ditransfer pahala. Demikian Bu. Masya Allah, itu salah satu motivasi buat Ustadz Hilmi mungkin ketika diserang para buzzer ya Ustadz. Iya, seperti itu kira-kira. Baik pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi, masih bersekitar tema tentang penyakit hati yang ada ketika penyakit hati menguasai diri kita. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Damai Indonesiaku.